Saat ini saya berada di tembok jebol. Konon tembok ini dijebol Pangeran Diponegoro saat meloloskan diri dari kepungan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya Sobat Infra 7 dimanapun Anda berada. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bugar. Pada momentum perjalanan kali ini membahas seputar napak tilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Bagaimana sensasi keseruan perjalanan ini? Ikuti sampai tuntas petualangan dalam napak tilas ini. Dari kawasan Malioboro, jantung kota Yogyakarta, Infra 7 memulai perjalanan ini. Setelah merasakan sensasi transportasi publik yang murah dan nyaman, Infra 7 melintas rel kereta api sebelum akhirnya sampai di kampung Tegalrejo. Bagi Sobat Infra 7 yang menggunakan Trans Jogja bisa turun di halte SMP Negeri 11 Yogyakarta. Selanjutnya jalan kaki atau naik ojek online sekitar 1 km menuju lokasi, atau naik ojek online dari kawasan Malioboro ke museum sekitar Rp10.000. Sobat Infra 7, sebelum memasuki Museum Monumen Pangeran Diponegoro sembari lesehan mencoba merasakan sensasi bakso di sekitar museum, rasanya maknyos. Selain murah banget, bikin ketagihan nih. Inilah Museum Monumen Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Setelah sampai lokasi museum, Infra 7 pun bergegas memasuki kawasan museum yang berdiri pada tahun 1969 ini. Tampak dua patung berada di sisi kanan dan sebelah kiri di sekitar pintu masuk, seakan menyambut kedatangan Infra 7. Perlu diketahui, masuk Museum Monumen Pangeran Diponegoro ini gratis dan hanya mengisi buku tamu kehadiran saja. Akhirnya saya sampai juga di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta, tepatnya di Museum Monumen Pangeran Diponegoro. Terlihat riuh berceloteh bocah-bocah sekolah dasar berseliweran, bercengkerama sesama temannya di dalam museum saat Infra 7 melangkahkan kaki menyusuri dalam Monumen Pangeran Diponegoro. Mereka mengaku dari kawasan Yogyakarta ketika berinteraksi dengan Infra 7. Pentingnya edukasi sejarah sejak usia dini agar terpatri di hatinya apresiasi yang tinggi terhadap sejarah dan pahlawannya, yang bisa menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada jiwa mereka. Di belakang saya adalah pendopo Pangeran Diponegoro. Ini adalah pendopo Museum Monumen Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Museum ini merupakan tempat atau lokasi menempati kediaman Pangeran Diponegoro dan keluarganya. Sobat Infra 7, ini adalah seperangkat alat gamelan milik Sri Sultan Hamengkubuwono II. Koleksi museum selain lukisan ada senjata, meriam, dan juga koleksi unggulan adalah tembok jebol yang begitu ikonik. Belakang saya adalah lukisan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini berada di pendopo Museum Monumen Pangeran Diponegoro di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta. Adapun bangunan museum ini adalah kediaman Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I, Kanjeng Gusti Ratu Ageng, yang merupakan eyang buyut Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan selirnya bernama R.A. Mangkarawati. Nah, teman-teman semua, saat ini saya berada di tembok jebol. Konon tembok ini dijebol Pangeran Diponegoro saat meloloskan diri dari kepungan Belanda. Nah,
Dalam literasi sejarah disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro dikepung Belanda pada tahun 1825 di Tegalrejo ini. Pangeran Diponegoro dan keluarga serta pasukannya akhirnya meloloskan diri dari sisi sebelah barat tembok ini karena memang semua buntu dari timur, utara, selatan sudah dikepung, sehingga hanya ini satu-satunya tembok yang akhirnya dijebol untuk meloloskan diri dari kepungan Belanda. Jebol ini adalah saksi bisu. Sobat Infra 7, sejarah mencatat Pangeran Diponegoro, keluarga dan para laskarnya setelah meloloskan diri dari kawasan Tegalrejo menuju arah Gua Selarong, kawasan Bantul, Yogyakarta. Dan di Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro menghimpun kekuatan, menyusun taktik ataupun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Data yang berhasil dihimpun dari beragam sumber menyebutkan tentang kisah dijebolnya tembok untuk meloloskan diri. Ada 3 versi yang berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya tembok dijebol oleh Pangeran Diponegoro dengan ilmu tenaga dalam yang dimilikinya. Ada yang mengatakan tembok dijebol dengan bantuan kaki kuda. Ada pula yang berargumentasi dengan mengatakan tembok dijebol dibantu dengan laskar Diponegoro. Tembok jebol yang menjadi saksi lolosnya Pangeran Diponegoro ternyata pernah roboh saat gempa Bantul tahun 2006. Bagian atas tembok yang sempat mengalami kerusakan telah diperbaiki dengan menambah besi agar kuat. Ini hanya bagian atas saja, sedang yang lain masih asli. Awal dibangun tembok ini berfungsi benteng setinggi 3 meter. Saat ini tinggal 2 meter, sedang lubang yang menganga saat ini ditutup agar tidak lagi dijadikan tempat berlalu lalang warga di sekitar Tegalrejo. Sobat Infra 7, sejak tanggal 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro lolos dari pengepungan pasukan Belanda adalah babak awal ditabuhnya Perang Jawa periode tahun 1825 sampai 1830. Bagaimana strategi perang gerilya dari markas Gua Selarong, sebuah perang Jawa yang nyaris membangkrutkan Belanda. Simak dan terus ikuti perjalanan Infra 7 dalam momentum napak tilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Demikianlah tayangan jejak sejarah tembok jebol di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta. Atas perhatiannya telah menonton tayangan ini kami ucapkan selaksa terima kasih. Kami cinta perdamaian, tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.